Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Majelis Nur 7 Kalimat Pusaka, tempat kita membahas kajian tentang keislaman, ilmu-ilmu keislaman, baik dari tafsir, baik dari hadis ataupun kajian-kajian yang dirasa memang kita butuhkan sebagai pengetahuan untuk menjalani dalam kehidupan, termasuk dalam riyadhah, zikir-zikir yang insya Allah itu akan terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kajian mengenal ilmu ruh yang dikaji, yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh, ya. Katakan di sini kita lanjutkan pada al-mas'alatu tsaniyah, atau perkara yang kedua, atau pertanyaan yang kedua, ataupun bab yang kedua. Wahya anna arwahul mautah tanalaki fi tanazawari wa tadzakuri amla. Apakah roh orang yang sudah meninggal dunia bisa saling bertemu, berkunjung dan mengingat? Wahya aidan mas'alatun syarifatun kabiratul. Ini termasuk masalah yang sangat besar dan penting yang dapat dijawab sebagai berikut. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya, roh itu dibagi menjadi dua bagian. Ada dua macam maksudnya, ya. Arwahun mu'adzabatun wa arwahun muna'amatun. Itu roh yang mendapat siksa dan roh yang mendapat nikmat. Roh yang mendapat siksaan disibukkan oleh siksaan yang menimpanya sehingga ia tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sedangkan roh-roh yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebebasan dan tidak dibelenggu, sehingga mereka bisa saling berkunjung dan bertemu serta mengingatkan apa yang pernah terjadi di dunia dan apa yang akan dialami para penghuni dunia lainnya. Setiap roh bersama pendampingnya yang menyerupai amalnya. Roh Nabi SAW berada di sisi pendamping yang maha tinggi. Allah berfirman, ini dalilnya, ya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surat An-Nisa ayat 69. Kebersamaan ini berlaku di dunia, di alam barzah, dan di hari pembalasan. Di tiga alam ini, seseorang bersama orang lain yang dicintainya. Jadi ini merupakan satu dalil ataupun satu penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi di kitabnya Ar-Ruh, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa saling bertemu dalam barzah, ya. Mereka bisa berkunjung dan mengingat. Akan tetapi itu bagi roh yang mendapatkan nikmat dari Allah, artinya roh orang-orang saleh. Sedangkan berdasarkan keterangan di sini, bahwasanya roh itu bagi mereka yang mendapatkan hukuman ataupun azab ataupun siksaan, mereka tidak bisa saling berkunjung, tidak bisa saling bertemu dan mengingat ketika kehidupannya di dunia.
Jarir, ada juga hadis yang menyatakan di sini, Jarir meriwayatkan dari Mansur dari Abu Duha dari Masruq, dia berkata, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia. Jika engkau meninggal dunia, maka engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau. Maka Allah kemudian menurunkan ayat di atas ayat yang tadi ya. Jadi para sahabat ini kan sangat merindukan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dunia. Bagaimana keadaan mereka yang rindulah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah meninggal? Apakah mereka bisa bertemu? Tentu mereka bisa bertemu apabila mereka tergolong orang-orang yang saleh. Jadi menurut Ibnu Qayyim di sini, jadi kebersamaan ini bisa berlaku di dunia, mereka bisa hidup di dunia bersama-sama di alam barzakh dan di hari pembalasan ataupun yaumul qiyamah. Di tiga alam ini seseorang bersama orang lain yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah kita juga akan bertemu dengan Rasulullah SAW di alam barzakh. Begitupun di alam penantian, ataupun nanti kita akan ketemu di alam kebangkitan ataupun alam akhirat ya, hari kebangkitan. As-Sa'abi berkata, ada seseorang dari golongan Ansor yang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya menangis sesenggukan. Beliau bertanya, mengapa engkau menangis? Orang Ansor itu menjawab, wahai Nabi Allah, demi Allah yang tiada ilah selain Dia, engkau lebih aku cintai daripada cintaku kepada keluargaku dan hartaku. Demi Allah yang tiada ilah selain Dia, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri. Ketika aku bersama istriku, aku ingat engkau, lalu dia pun menarikku begini. Namun aku ingin selalu melihat engkau. Tiba-tiba aku ingat, jika engkau meninggal dunia dan aku pun meninggal, maka saat itulah aku sadar bahwa sekali-kali aku tidak bisa berkumpul dengan engkau kecuali di dunia saja. Engkau akan ditinggikan di antara para nabi, dan aku sadar bahwa sekiranya aku masuk surga, maka aku akan berada di tempat yang lebih rendah daripada tempat engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi perkataan orang Ansor itu hingga turun ayat di atas. Jadi ayat yang tadi surat An-Nisa ayat 69. Ya, siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi tiga alam ya, alam dunia, alam barzakh, berikut juga di alam hari pembalasan ataupun yang kiamat. Demikian, jadi kesimpulannya bahwasanya menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi berdasarkan dalil ataupun dalil Quran ataupun hadis yang kita bacakan, apakah roh orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu? Kesimpulannya bisa. Di alam barzakh bisa. Asalkan mereka sama-sama dengan orang yang saleh. Sedangkan orang-orang yang mendapat siksaan, mereka disibukkan oleh siksaannya dan tidak bisa bertemu dengan roh-roh lainnya. Ya, karena mereka disibukkan dengan siksaan. Sedangkan orang saleh ya akan dipertemukan di alam barzakh bersama dengan orang-orang saleh yang mereka bisa bertemu di dunia, maupun nanti juga mereka akan bertemu juga di alam akhirat kelak. Semoga kajian kita bisa memberikan satu pemahaman. Mari kita berjuang di jalan Allah, mendekati Allah, menjadi orang-orang saleh, belajar menjadi orang yang saleh. Tentu perjalanan menjadi orang yang saleh itu penuh dengan lika-liku. Akan tetapi niatkan diri kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah.
untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia, di alam barzah maupun di alam akhirat kelak. Kafana hadza wal afa minkum, semoga bermanfaat, semoga memberi pemahaman yang katakanlah bisa memberikan kita pemahaman sehingga kita punya niat untuk selalu berbuat baik, menjadi orang soleh yang disayang oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita bisa bertemu di alam barzah dan alam akhirat serta mendapat syafaatnya. Kafana hadza wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.